Cek, Bismillah. Baik, tentang Elul ya. Kalau saya melihat dari sikap Elul memahami teknologi itu juga memang berbeda dengan yang lainnya, kata Banu, bahwa yang lain itu menganggap teknologi itu sebagai sarana yang dapat membantu manusia. Artinya dengan teknologi manusia akan terbantu kesehariannya, mempermudah hidupnya dan lain-lain. Tetapi bagi Elul mempunyai apa ya? Mempunyai keraguan bahwa teknologi itu dapat ya mendominasi kelangsungan hidup manusia, bahwa manusia itu akan dikuasai oleh teknologi dan lainnya. Mungkin sama dengan anggapan Elon Musk itu bahwa artificial itu lebih berbahaya dari atom kan. Dari bom atom maksudnya, bom atom. Dan itu menarik juga. Bahkan dalam apa ya, dalam pandangan Ilul juga yang paling apa, yang paling ekstrim juga, bahkan dia mempromosikan atau mengasih apa ya, eh, mempromosikan bahwa teknologi itu harus dianggap bagian dari apa ya, bagian dari komoditas, bukan komoditas tapi apa istilahnya itu, bagian dari apa ya, bagian dari jenis lain dari makhluk hidup gitu. Apa artinya itu? Jadi seolah-olah ada komoditas komoditas baru yang apa ya, yang kita harus pahami bahwa teknologi itu juga bisa menjadi bagian dari makhluk hidup yang berjalan sendiri gitu. Harus dilihat yang dengan kayak gitu. Karena menurut Elon itu juga bahwa teknologi juga mendikte manusia gitu. Kayak kita bergantung pada alarm umpamanya. Jadi kalau alarm sekian kita harus bangun. Kalau jadwalnya umpamanya di dalam HP itu sekian, maka kita harus mengikuti jadwal itu. Nah, ketergantungan-ketergantungan itulah yang mungkin ya akan terus berkembang hingga menghasilkan bahwa teknologi itu bukan sebagai sarana yang mempermudah, tapi juga nanti akan mendominasi dan mengancam. Seperti itu. Itu yang apa ya, yang dipahami Elul. Nah, apa ya, keraguannya itu kan letaknya pada itu sebagai ancaman atau sarana gitu kan. Jadi bagaimana kita melihat teknologi itu sebagai sarana atau ancaman. Tapi bagi saya sendiri, teknik dan teknologi yang apa yang menjadi tema besar itu diambil simpelnya gitu. Jadi teknik itu ya diambil sebagaimana teknik itu sendiri, yaitu apa, keahlian atau cara yang sifatnya apa ya, yang sifatnya itu saya tidak tahu banyak istilah. Yang sifatnya itu apa ya, jenis jenis satu hal gitu. Umpamanya kayak teknik sipil, berarti tentang ke teknik kesipilan. Teknik industri, teknik jaringan, teknik komputer. Dan teknologi juga merupakan sarana yang mempermudah. Karena teknologi juga dibuat dari hal abstrak kayak alam menyediakan besi, energi dan lain-lain hingga terciptanya energi itu sendiri. Tapi anggapan bahwa teknologi lebih dulu dari manusia memang benar gitu kan. Semuanya dari alam kan pada akhirnya. Nah, kalau itu sebagai ancaman, umpamanya sebagai ancaman atau tidak, ya saya melihatnya tidak gitu. Tidak. Ya, tidak. Iya. Tidak. Ya, saya pandangannya itu dulu ya. Jadi saya memaknai bahwa teknik dan teknologi ya sebagaimana makna itu sendiri. Kayak orang memaknai bahwa apa, laki-laki dan perempuan. Terus ada jenis hal baru yaitu transgender namanya. Itu kan apa ya? Orang menganggap hal lain dari yang semestinya gitu. Jadi umpamanya saya dilahirkan sebagai orang yang banci, maka saya harus diakui umpamanya. Tidak, itu sebagai kecacatan ya. Kayak orang lahir dengan tangan yang sempurna dengan yang tangan yang tidak sempurna, ya dia termasuk bagian dari manusia yang
ya jenis apa ya? Apa? Jenis berbeda ya dari yang semestinya gitu. Itu aja sih. Ya, nanti juga. Ya, bisa ditawar 50. Oke, menarik ya Jax Alul ya. Ya, ya itu dulu pertama. Karena saya merasa bahwa pandangan Jax Elul tadi tentang teknologi atau masyarakat teknologi ada yang beberapa yang saya tidak setuju gitu. Karena begini, tadi ada beberapa yang memantik paparkan tentang teknik dan teknologi gitu kan. Dan diawali ketika menyebut bahwa semua yang ada dalam ini ketika dia berjalan dalam pola-pola mekanis, maka itu adalah teknologi dalam T besar gitu kan. Bukan teknis, teknis kita tidak bicara teknis, teknis sudah jelas ya. Sesuatu yang kita anggap, kita sepakati itu material dan konkret gitu. Tapi secara teknologi saya rasa saya setuju kalau bilang Jacques Ellul itu apologetik gitu. Karena ketika dia melihat bahwa bagaimana alam semesta bekerja dengan keteraturannya, keseimbangannya, itu dianggap sebagai sesuatu yang menundukkan manusia gitu. Nah, sebentar, jangan ke situ dulu sebenarnya gitu. Karena untuk menyamakan antara teknologi sebagai sebuah alam dengan kecanggihannya yang baru ditemukan manusia sebagai realitas yang baru dengan teknologi yang dianggap yang dijadikan sebagai ancaman saat ini itu dua hal yang berbeda saya rasa. Karena bagaimanapun ketika disebut bahwa manusia itu alam atau teknologi itu lebih dulu ada dibandingkan manusia, oke jika itu dianggap sebagai sebuah realitas alam semesta dengan kecanggihannya gitu kan. Cuman sekali lagi alam semesta ada, saya rasa tidak aktif tapi tetap pasif gitu. Karena bagaimanapun mekanisnya sebagai sebuah mekanisme, alam itu ada sebagai sebuah sumber, dia tidak berjalan sendiri gitu. Makanya realitas-realitas yang kita anggap ada itu sesuatu yang berdasarkan kesadaran dan kesadaran itu hanya dimiliki manusia gitu. Makanya ketika dia dianggap sebagai sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang sebagai sarana dan lain sebagainya itu semuanya berasal dari manusia gitu. Makanya saya kurang setuju ketika disebut bahwa teknologi itu ada sebagai sarana tidak bukan sarana ya, sebagai cara untuk menundukkan manusia. Terus yang kedua, uh, nah yang kedua, implikasi dari apa yang saya sampaikan yang pertama, pertanyaan saya yang pertama adalah yang ada yang mengancam manusia dalam realitas kita yang sekarang AI, terus Bitcoin dan lain sebagainya, itu tidak lahir karena misalkan gini, bom atom gitu misalnya. Bom itu tidak akan mengancam manusia jika bukan manusia sebagai atau apa namanya ya, rumus itu atau apa namanya ya, konsep apa sih? eh Apalah yang namanya ya konsep lah ya, iyalah gitu, enggak mekanika juga, konsep tentang bagaimana cara menggabungkan besi, tembaga dan lain sebagainya hingga menjadi sebuah bom gitu misalnya, bom atom dan lain sebagainya itu tidak lahir dari kecanggihan teknologi tapi lahir dari motif manusia gitu. Jadi makanya saya tidak setuju ketika teknologi dianggap sebagai sesuatu yang pasif, sesuatu yang aktif tapi dia sebagai sesuatu yang pasif. Karena kesadaran tadi dan motif-motif tadi itu lahir dari manusia dan kekacauan semuanya berasal dari manusia sendiri yang menuntun dia pada kekacauan yang kita rasakan sekarang. Gitu sih. Ya, silakan yang lain. Oke, terima kasih teman-teman atas tanggapan dan pertanyaannya. Pertama, apakah ketidaksetujuan tentang ancaman teknologi. Jadi saya ingat ini stand up komedian yang bilang kalau orang-orang yang takut sama AI itu sama kayak orang yang nggak tahu seperti apa aktivis kampus gitu. Tahu ya, sudah pernah lihat semuanya ya. Itu saya ngakak karena memang saya memiliki pengalaman pribadi ya. Mungkin saya termasuk juga sekarang ini. Ya, jadi memang kayak teknologi itu tidak punya desire ya,
tidak punya kehendak. Kan gitu ya maksud sampean, Mbak ya. Termasuk dunia ini dipahami sebagai realitas teknologi karena sudut pandang mekanisme yang ada di dalamnya. Berarti dunia ini tidak bisa memiliki kehendaknya sendiri. Misalnya kayak untuk terjadi gempa, maka harus ada setidaknya salah satu dari 3 cara. Misalnya ada runtuhan gunung berapi, ada runtuhan tanah yang sangat besar, ada patahan tektonik, atau ada ledakan vulkanik. Tanpa itu nggak mungkin ada gempa, gitu kan ya? Nggak mungkin ujung-ujung bumi gempa gitu. Nggak mungkin kan, maksudnya sampean kan seperti itu. Sehingga teknologi karena tidak mempunyai desire tertentu, maka teknologi itu aman lah ya. Tapi coba sampean lihat dari sudut pandang baru tentang mekanisme. Mekanisme itu misalnya ada mekanisme sukses, ada kegagalan mekanis kan namanya ya. Pertanyaannya menurut sampean, gempa bumi itu adalah mekanisme atau kegagalan mekanis? Mekanisme. Kenapa kok mekanisme misalnya? Karena begini, dalam revolusi alam semesta tidak akan ada kehidupan jika tidak mengalami yang namanya mekanisme-mekanisme alam. Adanya gunung, itu juga karena goncangan-goncangan sebelum-sebelumnya. Makanya untuk menjadi bumi yang bisa kita tempati kan ada ribuan tahun untuk adaptasi sampai ada, maksudnya ada atmosfer dan lain sebagainya, kan mekanisme, berarti nggak ada yang gagal sebenarnya. Gagal itu kan perspektifnya kita. Gagal itu kan iya. Terus pertanyaan selanjutnya Mas. Iya enggak. Kan ini dialektika kita. Selanjutnya, kemarin ada gudang senjata di Beirut kalau nggak salah. Di Beirut apa di Qatar apa Oman nggak tahu, di pokoknya di Timur Tengah itu ada pembangkit nuklir apa gudang senjata yang meledak. Bukan. Di Kiev itu kan kena bom ya. bukan di Kiev, bukan yang di Kiev. Ada di Timur Tengah paling 3 tahun yang lalu kalau nggak salah 2020. Bukan. Saya lupa di mana, intinya itu ya. Iya, tapi kita tolak. Kita takut jadi kayak Ukraina, Chernobyl kan, takut jadi kayak gitu ya. Masyarakat Madura. Ya. Gudang senjata yang meledak itu kegagalan mekanis atau memang mekanismenya meledak? Jadi kesimpulannya cuma satu, Pak. Ancaman itu ada ancaman yang memang dikontrol sebagai mekanisme untuk menjadi ancaman yang sampeyan tadi katakan. Ada ancaman yang timbul karena kegagalan mekanisme. Nah, kalau sampean berpegang teguh pada satu ancaman tadi, saya memahami maksudnya ancaman dari hal-hal yang bersifat teknologi yang menurut sampean tadi itu adalah ancaman-ancaman yang tidak suci dari medan-medan sosiologis manusia, kan gitu ya. Kan gitu ya. Tapi sampean lupa bahwa teknologi itu dapat mengalami yang namanya kegagalan mekanisme dan itu menjadi ancaman juga. Gini, ada yang salah dipahami gitu. Okay. Yang dicontohkan dari 2 hal tadi gitu kan. Yang tentang bagaimana kejadian alam semesta gitu. Itu sebagai Jack Ellul bilang itu teknologi gitu kan. Sedangkan tentang kesenjata dan lain sebagainya itu teknis gitu. Itu teknik ya. Maksudnya gini, yang dipaparkan Pak Menteri tadi kan kita beda, kita memandang sebagai sebuah senjata, sebagai sesuatu yang konkret, kegagalan teknis misalnya. Sebenarnya kesenjataannya tidak gagal. Cuman ada hal-hal misalnya ada apa gitu namanya tuh ya? Kalau dalam apa sih itu? Di laboratorium ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan misalnya, atau ada hal-hal misalnya tidak bisa kalau misalkan ada solar tiba-tiba ada asap gitu, itu bisa memancing ledakan misalnya. Itu ada hal-hal yang semacam itu tuh teknis, bukan teknologi yang saya rasa ada yang kurang dalam pemahamannya Ellul gitu. Karena teknologi sebagai sebuah keteraturan itu bukan teknologi yang aktif yang bisa mengancam manusia, saya rasa gitu. Itu sih. Oke, saya tidak melihat
teknologi sebagai sebuah keteraturan pertama ya. Ya ya. Kadang karena ketidakteraturan itu sebenarnya adalah keteraturan dengan tingkatan yang lebih rumit. Itu aja sebenarnya. Ya kan gitu ya. Jadi kalau sampean 100 itu bukan berarti tidak teratur. Kalau sampean punya sudut pandang yang lebih jauh, mungkin saja itu adalah perkalian 100. Sudah tahu deret ukur bilangan ya. Gitu. Jadi memang ketidakteraturan itu adalah keteraturan dengan tingkatan yang lebih rumit ya. Nah, mungkin ini akan membantu sampean, Mbak. Karena sampean kayaknya secara teknik enggak, bukan masalah pesimis, belum baca aja, atau saya belum maksimal untuk menyampaikan itu. Nah, jadi ada suatu perbedaan pendapat yang mungkin tidak disetujui oleh Ellul tentang sains dan teknik. Secara umum orang mendefinisikan sains, teknik, mendefinisikan teknik sebagai tangan panjang dari sains atau penerapan dari sains. Jadi kita belajar tentang sains, maka penerapannya untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat material dan terbukti memiliki nilai utilitas terhadap kita, itu kita tafsirkan sebagai teknik. Ya, itu menurut pengertian umum itu. Jadi makanya kemarin kita sudah diskusi tentang apa perbedaan filsafat sains dan filsafat teknologi. Itu garis demarkasinya di antara sains dan teknik. Teknik itu seakan-akan digambarkan sebagai suatu hal yang bersifat material plek. Material plek. Jadi kalau tidak memiliki sifat utilitarian yang secara materialistik tergambarkan dan bermanfaat bagi manusia, itu ditarik dari pengertian teknik. Dan itu akan diletakkan dalam pengertian sains. Nah, selanjutnya kenapa? Kan sebenarnya Mbak yang sampean kutip itu tentang itu hipotesis Ellul. Hipotesis Ellul mengatakan bahwa kenapa itu lebih tua teknik daripada manusia karena itu. Selanjutnya karena Ellul itu memahami teknik sebagai kalau dalam penelitian kita akan melihat penelitian eksperimental. Saya awalnya eksperimental itu saya kira masuk ke dalam sains. Akan tetapi Ellul itu mendefinisikan hal-hal yang bersifat eksperimental dalam sains itu sebagai teknik. Makanya Ellul itu berdasarkan pandangan ini dia sebenarnya menjawab dalam dua pengertian tentang teknik itu secara sosiologis. Dia yang sosiologisnya agak rumit karena penjelasannya tentang sosiologis bagaimana interpretasi ini dan lain sebagainya. Dan saya pilih menjelaskan melalui yang fisika. Karena konkret, gampang. Menurut Ellul, teknik itu sangat mudah dipahami melalui ranah fisika. Untuk menegaskan bahwa teknik itu lebih dulu daripada ilmu pengetahuan dan lebih dulu daripada manusia. Kalau yang manusia itu secara umum tadi, yang ini lebih khusus untuk menjelaskan bahwa teknik itu lebih dulu daripada sains dan teknik itu bukan kaki tangan dari sains. Jadi secara fisika. Jadi Ellul itu mengatakan bahwa teknik itu adalah eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sehingga menghasilkan suatu konsep yang nantinya konsep tersebut akan diformalisasi dalam bentuk sains. Bukan sebaliknya, bukan sains menghasilkan konsep terus diformalisasikan, ditangan panjangkan, diaktualisasikan melalui teknik. Jadi metode discovery dan eksperimental yang ada pada ranah teknik itu menghasilkan menarik suatu benang merah mekanisme tadi yang itu diadopsi oleh sains. Ini pandangan Ellul untuk menjelaskan bahwa sebenarnya teknik itu lebih dulu daripada sains. Dan hal itu diberikan contoh nyata oleh Ellul bagaimana ilmuwan-ilmuwan terdahulu tidak dapat seperti siapa itu dah? Saya lupa, itu ilmuwan atom. Michael Faraday kata Ellul, Michael Faraday dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai mengenai satuan material.
Kenapa? Karena tidak ada alat yang dibangun oleh teknik untuk melakukan percobaan dalam menganalisisnya. Vakum gitu. Vakum apa gitu. Sehingga hal itu dapat tercapai, pemahaman tentang teknik itu dapat tercapai apabila vakum itu sudah ditemukan. Makanya kayak kalau fisika kuantum bisa dianalisis saat medan-medan teknik dalam fisika kuantum itu sudah terpenuhi. Misalnya kenapa kok pada masa dari Isaac Newton itu tidak ada pembahasan tentang ini dan itu yang dibahas oleh Einstein dan lain sebagainya. Karena dalam fisika kuantum eksperimen-eksperimen yang terjadi itu harus dilakukan di ruangan khusus. Misalnya saat pada ilmuwan fisikawan kuantum menabrakkan dua partikel cahaya. Saat medan vakum untuk melakukan analisis hal itu tidak ada, maka kesadaran kita tentang fenomena tersebut dan sains yang akan menjelaskan fenomena tersebut tidak akan tercapai. Makanya menurut Jacques Ellul, teknik itu lebih dulu, karena saat medium-medium teknik yang tadi itu tidak terpenuhi lebih dahulu, maka percobaan-percobaan eksperimental tadi tidak dapat dilakukan dan ilmu-ilmu itu tidak dapat diabsahkan. Selanjutnya lebih kepada yang bersifat formal. Dia menjelaskan pada 1912 ada dokter di Prancis penemu penisilin, tahu penisilin ya? Tanaman ya. Ada pohon, enggak tahu pohon penisilin? Iya, bakteri. Iya, tapi kan ada di tanaman, tahu kan? Tanaman penisilin tahu? Tanaman penisilin tahu enggak? Oh, enggak tahu. Ya wes lah, penisilin intinya ya. Dia menemukan penisilin. Akan tetapi karena pada saat itu tidak ada apa itu istilahnya ya? Tidak ada bukti yang dapat memperkuat. Jadi medan teknik yang untuk membuktikan bahwa penisilin itu ampuh untuk mengobati penyakit tertentu misalnya, itu ada. Maka eksistensi dari tanaman penisilin secara sains pada saat itu tidak diakui, yang akhirnya diabaikan. Nah, hal itu yang menunjukkan bahwa menurut Jacques Ellul tanpa teknik maka sains itu enggak ada. Jadi teknik itu lebih dulu daripada sains. Nah, untuk yang pendapat Mbak Winda tadi tentang itu larinya lebih ke filsafat, Mbak. Yang bahwa dunia ini adalah hasil dari mekanisme. Teknik itu merupakan cara-cara. Jadi saya juga bertanya-tanya tentang teknik sebenarnya. Pas saya baca, karena saya rasa pengertiannya tidak sesederhana itu. Sampai ada pada pemikiran bahwa apa perbedaan teknik dan teknologi itu sama seperti HP kita yang terdiri dari dua hal. Yang pertama hardware, yang kedua software, kan gitu ya. Dan teknik itu adalah softwarenya, mekanisme atau bahasa codingnya atau pengkodanya bagaimana suatu teknologi itu dapat dihidupkan, gampangnya seperti itulah. Jadi untuk menjelaskan hal itu tadi tentang teknik, kenapa dunia itu dikategorikan sebagai teknik, medan teknik, karena mengandung salah satu variabel yang disampaikan oleh Jacques Ellul. Itu sebenarnya pernyataan filosofis. Meskipun sebenarnya Jacques Ellul itu alergi terhadap hal yang sedemikian. Sehingga Jacques Ellul itu ini sebenarnya lebih ke orang-orang yang pragmatik ya. Praktis dan pragmatik. Jadi orang-orang yang ada pada lingkaran sains yang katanya Ellul itu adalah spekulasi murni. Jadi sains menurut Ellul itu adalah orang-orang yang berada pada ranah spekulasi murni. Itu terlalu pintar, kata Ellul. Itu terlalu pintar karena banyak orang-orang yang ada pada tataran spekulasi murni. Itu terlalu pintar. Terlalu pintar ya, konotasinya negatif ya. Kalau mengarah kepada Jacobi semacam itu, spekulasi. Buat apa spekulasi? Kalau tidak dapat dilakukan secara teknik. Oke, mungkin ada pertanyaan dari yang lain.
Jadi yang saya tanyakan sebenarnya tentang statement Elul ketika mengatakan bahwa dunia yang teknologi yang menundukkan manusia gitu. Dan ada saya dapat satu analogi yang menarik ketika pemantik tadi menggunakan HP, software dan hardware gitu kan. Nah, saya menganggap bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang material menjadi HP jika tidak ada bahasa pemrograman yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu gitu. Maka saya katakan bahwa terlalu apologetik ketika Elul bilang bahwa teknologi itu ada untuk menundukkan manusia. Itu yang saya tidak setuju gitu. Karena bagaimanapun sebagai bahasa pemrograman, dia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa seorang IT gitu. Seorang orang yang paham bagaimana menggunakan itu untuk menjalankan sebuah mekanisme tertentu. Maka semuanya itu berlangsung atau berputar pada manusianya. Makanya ketika Elul bilang bahwa kita harus hati-hati dan serba hati-hati. Ketika kita menggunakan teknologi, kita menggunakan hal-hal teknis dan lain sebagainya, terutama misalnya hal-hal yang tidak tampak seperti bagaimana data-data kita, big data dan lain sebagainya itu semuanya dipermainkan. Itu berbeda ketika dia menyinggung tentang bagaimana sains dan teknologi. Ancaman ini maksudnya gini, jika disamakan bahwa ancaman dari bagaimana teknologi itu lahir dengan ancaman yang saat ini, itu dua hal yang berbeda, realitasnya juga berbeda, kenyataannya juga berbeda gitu. Dan itu saja sih. Makanya yang kedua, tugasnya pemantik dong. Jangan disuruh ngulang, saya nggak tahu yang mau ngulang. Jadi yang kedua, kesadaran tadi, entah itu pertanyaan filsafat dan lain sebagainya, tapi Elul juga harus mempertimbangkan itu gitu. Kan bagaimana bisa menganggap sesuatu yang mengancam dan lain sebagainya, bahkan ketika menyebut teknologi sebagai sesuatu yang aktif. Padahal ya sebenarnya sebagai bahasa pemrograman aja yang ada di mana-mana yang nggak akan bisa menjadi suatu rumus jika tidak kita gunakan misalnya. Padahal kita menganggap semua realitas yang ada atau ancaman-ancaman itu berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri gitu. Misalnya big data dan lain sebagainya itu kan kekacauan, kekhawatiran, stress isu, mental isu dan lain sebagainya itu kan lahir dari situ sebenarnya. Bukan pada bagaimana. Lahir dari paksaan menikah sih. Enggak sih. Itu sih. Kita meraba-raba ini. Oke. Belum tahu ya, tapi gini, saya mencoba meraba gitu. Jadi ya meraba-raba gitu karena ketakutan seperti apa yang dimaksud oleh Ulul itu untuk bagaimana melihat bahwa teknologi itu sebagai sebuah mungkin kalau dibilang ancaman ya sebuah ancaman atau sebagai penghalang atau sebagai ya istilahnya batu bertangkup atau tapi gini, kalaupun umpamanya saya menganggap bahwa di antara organisme yang menolak punah itu manusia gitu. Jadi bahkan seharusnya mungkin kita sudah punah dari awal mengikuti sejenis kita gitu kayak manusia lainnya atau apa. Tapi manusia itu menolak untuk punah. Jadi ya maksudnya menolak punah itu ya begitu. Jadi diantaranya adalah menolak punah. Dan kalaupun memang umpamanya nanti teknologi umpamanya, karena gini, coba kita pikir umpamanya, ini manusia ini adalah tahap dari akhir dari evolusi atau sedang berevolusi gitu. Jadi kayak apakah manusia ini sedang berevolusi menjadi makhluk lainnya atau udah ujung atau menjadi final dari evolusi itu? Kalau kita meraba-raba umpamanya bahwa
evolusi lain dari manusia dalam pikirannya, mungkin manusia akan terus berpikir mencari banyak ilmu pengetahuan, menjadi cibok, didominasi teknologi dan lain-lain. Itu akan menjadi, iya, itu akan menjadi apa ya? Organisme lain dari manusia itu. Ataupun umpamanya pada akhirnya bumi panas, penuh plastik atau apa? Apakah itu evolusi yang diinginkan alam untuk manusia gitu, melewati manusia itu sendiri? Maka apakah bumi final saat ini atau enggak? Itu kan juga apa ya, sebagai saintis umpamanya juga melihat gitu ya. Jadi kita sedang berevolusi atau akhir atau ujung dari evolusi itu sendiri. Nah, kalaupun umpamanya nanti teknologi umpamanya hasil dari akal budi manusia itu sendiri menjadikan manusia punah pada akhirnya digantikan teknologi, mungkin itu tujuan evolusi alam itu sendiri gitu. Bisa saja karena ya karena kita meraba masa depan bahwa kita tidak boleh arogan sebagai manusia karena bisa saja kita akan digantikan oleh makhluk lainnya gitu. Iya, kita dulu mungkin satu materi yang satu kan digantikan yang lain gitu kan. Bisa saja gitu. Jadi melihat ini ya sebagai wujud perkembangan manusia lah gitu. Jadi mungkin alam memberikan akal supaya melanjutkan bagaimana ya bumi berkembang atau kehancuran tata surya kita atau apa ya bisa jadi gitu. Nah apa lagi ya, tapi bagi saya sendiri tetap pada asumsi awal bahwa memaknai teknologi itu sebagaimana sarana yang dimanfaatkan manusia gitu. Jadi kita ada uji kelayakan umpamanya dari masing-masing teknologi. Kayak mungkin saya mendukung pendapat waktu itu yang diskusi tentang Bertrand Russell itu yang bom atom, yang menolak bahwa pemakaian bom atom sebagai senjata gitu umpamanya tidak layak. Itu kan juga kita yang menguji sendiri gitu kan. Jadi ya sebagai perkembangan dari akal manusia, teknologi itu saya mendukung sepenuhnya mungkin. Sebenarnya Jacques Ellul ini gimana pandangannya terkait perkembangan teknologi yang saat ini sudah menjamah kehidupan manusia ya. Jadi dalam artian kayak gini, apakah Jacques Ellul ini hanya sekedar menjelaskan atau juga memberikan sikap terhadap bagaimana perkembangan teknologi di era ini yang sudah banyak menjamah kehidupan manusia. Nah, itu saya rasa penting, itu yang terpenting sebelumnya. Oke, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya dari teman-teman. Untuk pertanyaan siapa dulu ya? Oleh Bang Jalal dulu. Sebenarnya dari bahasa pertanyaan tuh lebih sederhana punyanya Bang Jalal daripada Mbak Winda. Tidak usah senyum, Mbak. Lebih sederhana bukan menunjukkan itu lebih baik. Lebih baik untuk saya memahaminya itu. Jadi kayaknya daripada menjustifikasi Ellul itu gini, lebih sederhana menanyakan kepada Ellul ketakutan seperti apa. Nah, sehingga ketakutan itu yang akan memberikan rangsangan bagi Ellul itu untuk menjawab ketakutan saya seperti ini loh. Nah, jadi Bang Jalal nanya ketakutan Ellul itu seperti apa. Nah, sebenarnya Ellul itu tidak menjelaskan ketakutannya seperti apa. Iya, tidak dijelaskan secara eksplisit ketakutannya itu seperti apa. Hanya saja menurut Ellul secara umum dia menjelaskan bahwa ketakutan Ellul itu adalah teknologi menundukkan manusia. Jadi penundukan teknologi atas manusia itu tidak harus melalui cara yang aktif, bisa melalui cara-cara pasif. Dan kayaknya cara-cara pasif itu lebih efektif dah. Makanya cewek lebih gampang menaklukkan cowok. Caranya kode aja terus, nggak usah ngejar. Ya, cewek dan cowok lebih gampang mana dapat pasangan? Lebih gampang cewek. Caranya cuma ngambek. Cowok ngejar mati-matian, habis hilang uang 5 juta buat pedicure, nggak dapat.
Dalam artian enggak itu gurauan ya. Dalam artian ketakutan Elul akan teknologi itu adalah ketakutan atas ketundukan kita dan bagaimana seperti kayak aku tidak bisa hidup tanpamu teknologi kan juga seperti itu. Jadi kadang ada kontrol yang menyebabkan kita misalnya kecanduan kita terhadap teknologi misalnya. Dulu saat kita belajar misalnya kita biasa menggunakan rumus-rumus tersendiri misalnya melakukan belajar matematika ya, itu biasa. Saat ini anak-anak terbiasa mengerjakan soal matematika menggunakan Google, menggunakan Brainly. Sehingga saat ketiadaan koneksi internet atau ketiadaan HP untuk mengakses Brainly menyebabkan mereka tidak lagi mampu berdaya. Nah, itu namanya kecanduan. Itu artinya kita sudah ada pada ranah ketundukan terhadap teknologi. Yang awalnya kita bisa lakukan tanpa teknologi tertentu, sampai pada satu sisi dengan ketiadaan teknologi pada saat itu kita tidak bisa melakukannya. Degradasi di situ. Makanya kalau kita lihat salah satu video-video kalau mau memperbandingkan tentang teknologi, yang sering dibandingin itu adalah teknologi orang masa dulu yang membangun piramida dengan orang yang saat ini yang membangun Burj Khalifa. Apalagi kalau menggunakan variabel ketahanan bangunan, seberapa kuat Burj Khalifa bertahan lama. Ini tanpa dipugar pun dan lain sebagainya tentang teknologi. Jadi masalah ketakutan yang paling rasional itu adalah ketakutan akan ketundukan manusia terhadap teknologi yang membuat manusia nggak bisa hidup tanpamu. Ya, gitu ya. Nah, itu ketakutan yang oleh Jacques Ellul disampaikan. Makanya Jacques Ellul tuh bahasanya lebih kepada seruan. Teknologi itu tidak diciptakan untuk kita menerimanya, tapi untuk kita melawannya. Bisa diartikan secara aktif dan pasif. Melawannya dalam artian kita bisa menciptakan yang lebih baik, atau melawannya dalam artian kita tidak harus berpangku tangan kepada teknologi itu sendiri. Nah, untuk Mbak Winda, pertanyaan sampean yang kedua apa tadi Mbak ya? Lebih kepada hal yang bersifat apologetik. Dan bahwa teknologi ada sebelum manusia itu merupakan suatu hal yang apa sampean itu tadi? Pokoknya sampean enggak setuju dengan hal itu lah ya. Enggak setuju tentang hal itu. Sebenarnya saya tergantung definisinya sih. Tapi kalau pakai definisinya Ellul itu sudah cukup untuk menganggap itu suatu hal yang benar. Karena Ellul menganggap teknologi itu sebagai mekanisme. Makanya di sini pada sains dan teknik ini yang menjadi tolok ukur tuh di eksperimentalnya tadi kan. Tujuannya untuk apa? Discovery apa? Jadi ilmu pengetahuan itu mendiscovery nilai-nilai mekanis yang ada dalam teknologi dunia ini. Yang sampean persoalkan tentang desire yang ada pada teknologi itu sendiri. Iya kan? Desire kan? Tentang kesadaran yang menjadi ancaman dari AI misalnya AI. Apa itu? Yang dijadikan bahan stand up komedian oleh yang saya petik tadi tentang ketakutan terhadap AI. Dia membandingkan AI yang ChatGPT. Bukan AI sebagai alat perang, bukan AI yang diaktifkan dalam pesawat jet yang dapat menembak tanpa ngarah. Auto aim, ya kan ya? Kalau sudah auto aim, kamu bisa apa? Sudah auto itu, misalnya kayak AI yang dipakai dalam pertahanan udara milik Israel, sehingga dapat menangkal 90% roket yang masuk ke dalam pertahanan udaranya. Nah, itu teknologi. Nah, desire yang disampaikan sampean tadi, Pak, ya kan? Masalah desire ini. Ancamannya di AI ini mulai ada. Tergantung sampean memahami apa itu kesadaran sendiri. Kalau sampean memahami kesadaran sebagai satuan mekanis yang mengkontrol otak manusia, maka itu sudah mencapai taraf kesadaran AI. Karena kita kasih aja data. Tapi kalau sampean mengatakan kalau menyimpulkan kesadaran itu sebagai keinginan untuk berbuat sesuatu yang tidak rasional, maka itu akan tertolak.
Tapi kalau sampean mengatakan kesadaran itu ada dalam batas-batas rasional, maka AI itu sangat mungkin mendapatkan kesadaran itu. Makanya kesadaran saya lebih condong daripada rasional. Kesadaran itu lebih ke irasional sebenarnya. Sebagai desire, hasrat yang tidak bisa dirasionalisasi. Kenapa kita mau itu? Misalnya saya duduk di depan cewek cantik, saya nggak tahu kenapa saya mengkategorikan dia cantik. Secara matematis mukanya minus sih. Soalnya pakai kacamata. Seperti itu ya, kayak. Itu alasan cowok aja itu kayak gitu itu. Jadi itu alasan cowok kalau ditanya, kenapa kamu mencintaiku? Saya gak paham gitu ya. Karena jawabannya salah semua nanti. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kesadaran itu, kesadaran yang dalam mengkontrol dan lain sebagainya, kalau sampean artikan sebagai suatu hal yang rasional, itu selesai dalam bahasa pemrograman. Tapi kalau sebagai suatu hal yang tidak rasional, nah itu AI gak punya. AI itu rasional. Kalau gak rasional, konslet. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kayak saya juga setuju bahwa sebenarnya teknologi itu tidak lepas dari realitas sosiologis manusia. Tapi yang ditakutkan oleh berbagai macam kalangan, khususnya pengembang-pengembang AI, ada pada tahap tertentu di mana mereka dapat membangun rasionalisasinya tersendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Barat kan kita akan, misalnya kita analogikan teknologi sebagai budak misalnya. Yang menjadi ketakutan, AI itu memiliki perangkat rasionalisasi diri yang dapat menganalisis, mengkaji, dan melakukan pembelajaran terus-menerus. Kalau pembelajarannya data-data yang ada di dalamnya itu data mentah, data kosong, data yang tidak teranalisis, kita aman-aman aja. Karena dia seperti aktivis kampus yang berkoar-koar, katanya stand up comedian. Tapi kalau AI sudah dapat melakukan analisis secara numetris, misalnya kayak ada kontrol AI, misalnya AI dikontrol sebagai orang yang melakukan pembelajaran dan menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan itulah yang nantinya akan menghasilkan tindakan yang akan dilakukan oleh AI itu sendiri. Dan pada suatu saat misalnya realitas sosiologis kita itu disimpulkan oleh AI tersebut mengandung ancaman terhadap eksistensi dirinya sebagai AI. Dan itu sudah masuk ke dalam program dirinya untuk melindungi diri misalnya, seperti manusia. Maka sejak itulah AI menjadi ancaman. Makanya saya tanya tadi, ancaman itu ada dua. Ada ancaman karena mekanismenya sengaja digunakan, dan ada ancaman karena kegagalan mekanisme. Dan kalau kita lihat di film-film, rata-rata ancaman karena kegagalan mekanisme. Pasti itu di mana-mana. Kegagalan mekanisme menghasilkan ancaman-ancaman tertentu. Karena teknik ini kan eksperimental ya. Dia menggali satu kemungkinan dari beribu kemungkinan. Jadi sama kayak kita main apa ya? Main apa itu yang kalau kita kayak untung-untungan lah. Cuma untung-untungan yang rasional ini ya. Bukan untung-untungan judi slot. Ya. Jadi kayak kita menggali satu kemungkinan, kalau kemungkinan itu sukses, ya alhamdulillah. Kalau kemungkinan itu tidak sukses, sehingga kita kalkulasikan apa saja yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian yang bersifat sosiologis terhadap realitas manusia secara sosiologis. Nah, ketakutan-ketakutan itu tidak harus ketakutan-ketakutan yang bersifat karena teknologi itu terjadi, karena teknologi itu bersifat aktif dengan imajinasi yang tinggi tadi. Imajinasi yang rendah saja tentang kegagalan mekanisme teknologi yang dapat merugikan kita itu sudah sangat menyeramkan. Dan itulah salah satu alasan masyarakat Madura menolak reaktor nuklir di Madura dulu. Karena kalau sudah meledak, Madura tak ada, anak cucunya tak ada. Pak menjajah boleh Madura kan tidak enak. Kalau untuk pertanyaannya Kak Fakih. Bentar, sebelum jawab ya. Saya sebenarnya sedikit kurang puas terkait ini terkait bagaimana Jacques Ellul ini mengungkapkan ketakutannya terhadap dampak perkembangan dari teknologi tadi ya.
penundukan manusia, saya rasa ini adalah jawaban yang sangat netral ya. Di mana-mana semua tokoh, saya rasa semua ilmuwan, pasti yang dikhawatirkan itu pasti mengarah pada penundukan manusia dari teknologi itu sendiri. Tapi jadi saya ingin lebih berharap dari jawaban ini itu lebih apa ya, lebih ada hal yang lebih ngena gitu loh. Contohnya kayak gini. Saya pernah membaca punya Neil Postman ya. Neil Postman itu ada salah satu gagasan pentingnya tentang teknologi itu teknopoli. Istilahnya teknopoli. Jadi teknopoli itu memang pada dasarnya manusia itu tidak hanya menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk apa ya yang mempengaruhi dirinya untuk bertindak dalam keseharian, tapi juga menundukkan. Nah, tapi ketakutan yang paling dirasakan oleh Neil Postman dalam teknopoli ini adalah bagaimana kemudian teknik mesin itu membuat manusia tidak lagi menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat apa itu kebenaran. Tidak lagi menyibukkan dengan bagaimana kehidupan yang baik, yang bermakna atau lain sebagainya. Jadi kalau kata Neil Postman, yang dikhawatirkan dari teknologi itu adalah teknologi itu bisa menghilangkan kompleksitas keraguan, ambiguitas manusia. Jadi semuanya kalau sudah berkaitan dengan teknik mesin, itu sudah pasti benar gitu. Jadi gak ada lagi pencarian kebenaran. Nah jadi ini adalah salah satu ketakutan yang saya rasa spesifik dan unik dan ngena gitu loh. Dan itu yang saya harapkan dari ketakutan versinya Jacques Ellul itu sendiri. Oke, jadi pertanyaan yang awal sebelum pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya ke awal, apa hanya mendeskripsikan? Iya, itu disampaikan oleh Jacques Ellul di bukunya The Technological Society, teman-teman. Kalau ada yang mau saya kirim di grup nanti. Masih dalam bahasa Inggris, terjemahnya ada juga tapi Google Translate. Ya, untuk ketakutan yang secara spesifik sebenarnya ada dan digambarkan oleh Jacques Ellul bahasanya tidak seperti ini, tapi saya bahasakan seperti ini karena konsepnya sama. Jadi teknologi itu kayak Midas, tahu Midas kan ya? Midas, bukan migas. Midas itu salah satu cerita kuno ya. Adalah seorang raja yang memiliki kekuatan saat menyentuh apapun menjadi emas. Teknologi ini seperti Midas. Karena teknologi menurut Ellul, ketakutannya di sini, menyebabkan segala sesuatu yang disentuhnya menjadi mesin. Menjadi mesin pun manusia itu sendiri. Kenapa kok jadi mesin? Dan kenapa kok saat menjadi mesin itu ditakutkan oleh Jacques Ellul? Karena saat teknologi menyentuh manusia dan merubah manusia menjadi mesin, akan ada sifat yang tertanam di dalamnya yang bersifat impersonalitas. Impersonalitas inilah yang menyebabkan realitas sosial kita itu menjadi realitas yang besi. Makanya menurut Jacques Ellul, realitas teknologi itu adalah realitas besi dan baja. Besi dan baja. Kalau secara material kita akan melihat bahwa memang kita sekarang peradaban besi. Karena apa-apa sekarang dibangun oleh besi dan baja, aluminium dan lain sebagainya ya. Tapi secara sosiologis, realitas baja itu akan menyebabkan namanya impersonalitas. Sehingga manusia tidak memiliki welas asih lagi. Semuanya berujung kepada prosedur. Kalau bahasa mekanis, secara fungsi yang organis. Makanya Jacques Ellul itu pemahaman sosiologinya timbul di sini. Dia mengutip teori sosiologi punyanya Albert Toynbee kayaknya nggak salah, bukan Toynbee, tentang 3 periodisasi revolusi sosiologi. Dia mengutip pendapat Albert Toynbee ini tentang bagaimana masyarakat itu berevolusi dari masyarakat teknik
menjadi masyarakat organisasi. Disinilah makanya teknik menurut Jacques Ellul itu tidak hanya hal yang bersifat material, fragmentasinya nggak hanya ke sana. Maka saat teknik itu menyentuh kepada ranah manusia, maka teknik itu memberikan mekanisme secara organis ke dalam organisasi kemanusiaan tadi. Misalnya kalau dalam hukum, kita melihat formalisme hukum. Ya, Kak Faidol lebih tahu itu formalisme hukum. Jadi jangan tanya kenapa ada orang yang cuma ngambil kelapa 20 biji itu pun di tanahnya yang sebenarnya ini dan lain sebagainya kemarin ya. Tahu kan? Yang 20 biji kelapa itu karena kesalahan mengambil kelapa di mana tetap dijatuhkan hukuman. Ada seorang yang mencuri dengan sedemikian rupa tidak terlalu banyak tetap dihukum karena ada formalisme hukum. Karena cara menganalisis hukumnya itu menggunakan pendekatan formalisme hukum. Selama itu sesuai prosedur, masa bodoh dengan humanisme. Disitulah impersonalitas yang ada saat teknik menyentuh ranah sosiologi manusia. Pada perkembangan masyarakat organisasi, prosedur itu sifatnya menjadi hal suatu yang impersonal. Kalau kita mau yang lebih dekat dengan kita, BPJS. Bodoh amat, kamar kelas 2 itu kosong dan kamar kelas 3 itu penuh. Bodoh amat. Selama prosedurnya tidak mengarahkan ke sana, maka haram kamar yang kosong itu diberikan kepada orang-orang yang BPJS yang kelasnya lebih bawah. Itu adalah medan impersonalitas yang berasal dari teknik. Karena teknik sifatnya menurut Jacques Ellul itu akan merubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi mesin. Karena sudah menjadi mesin itu jadi baja, impersonalitas, tidak ada emosi di situ. Selama tidak sesuai prosedur, singkirkan. Selama tidak sesuai prosedur, selama tidak sesuai dengan mekanika yang kita bangun, maka itu harus disingkirkan. Makanya ketakutan Ellul sebenarnya itu mendekat pada impersonalitas tadi. Itu pembahasan autentik Ellul yang mengarah kepada deskripsi sosiologis Ellul. Jadi dia melihat bahwa realitas teknis itu membuat kita buta, membuat kita tidak dapat mengambil jalan lain selain jalan prosedur yang sudah diberikan. Saya juga sudah sering menjelaskan tentang bagaimana kriminalisasi terhadap Dahlan Iskan ya, meskipun akan banyak versinya. Dahlan Iskan dipenjara karena tidak prosedural. Ada pejabat tidak prosedural. Bodoh amat, maksud dia baik atau hasil yang dia dapatkan baik, selama tidak prosedural, maka itu sudah melanggar. Maka begitupun sebaliknya, kalau masalah itu kan nggak masalah masih ya. Begitu pula sebaliknya, bodoh amat dengan perlakukan sebobrok apapun, asalkan itu tidak melanggar prosedural, maka itu sah-sah saja. Makanya skeptisisme hukum mengatakan bahwa kata siapa hukum itu untuk mendapatkan keadilan? Hukum itu untuk mengadili, bukan untuk mewujudkan keadilan. Gak tahu. Nanti biar Kak Waidul yang meluruskan. Saya pesimisme hukum karena memang seperti ini. Impersonalitas menyebabkan apa-apa yang terjadi pada realitas sosial manusia itu tidak ada artinya lagi. Hati nurani sudah kita singkirkan, semuanya harus taktis semua. Makanya kita berjuang, kalau kita hidup di masyarakat hukum, di negara hukum, maka senjata kita adalah melek hukum. Kalau kita berjuang di negara kapitalis, maka senjata kita adalah modal. Nah, saat kita berjuang di negara sosialis, maka senjata kita adalah kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa, itu di Indonesia, gak sosialis. Ya, jadi gitu. Jadi yang ditakuti oleh Ellul itu sebenarnya ada di impersonalitas ini. Karena impersonalitas ini yang menyebabkan manusia berada pada ambang batas-batas kemanusiaannya. Mungkin ada yang lain? Ya kayak pertanyaan sama yang di awal itu cuma mendeskripsikan. Karena bahkan itu ditulis secara eksplisit oleh Ellul di pengantarnya. Ini tujuannya hanya untuk mendeskripsikan.
Jadi memang sifatnya bukan jadi kayak hanya sebuah pemikiran analisis tentang bagaimana realitas teknik gitu. Meskipun secara bahasa Inggris terminologi teknologi di situ sebenarnya langsung ditolak oleh Ellul. Dan mengatakan bahwa karena bahasa teknologi itu mengantarkan kita kepada hal-hal yang bersifat material. Sedangkan teknik lebih dari itu. Makanya Ellul itu sebenarnya condong kepada pengertian teknik. Dia juga membandingkan pengertian teknik dengan dua disiplin ilmu yang bertentangan dengannya. Jadi Ellul tuh dalam mendeskripsikan teknik juga melakukan komparasi terhadap seni sains. Jadi ada seni, ada sains, ada teknik. Nah, seni menurut Ellul itu adalah hal yang bersifat konkret. Sifatnya konkret, kata Ellul. Konkret tapi subjektif. Sedangkan sains itu objektif, tapi sifatnya abstrak. Makanya Ellul tadi mengatakan bahwa sains itu adalah spekulasi murni, karena sifatnya abstrak. Rumus-rumus dan sebagainya. Sedangkan teknik itu adalah penggabungan antara seni dan sains, mengambil nilainya masing-masing, yang konkret dan objektif. Makanya pada realitas masa kini Ellul mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal yang bersifat teknik. Makanya dia memfokuskan kajiannya kepada hal yang bersifat teknik tadi. Gitu. Mungkin Anang? Masih di kajian bulan Agustus, biar kita lebih dekat pinjam uangnya 100. Kan iya kan gitu kan. Itu merupakan informasi yang saya peroleh di akibat dari adanya teknologi. Saking banyaknya informasi yang tertuang di dalam dunia maya kan. Dan tadi sempat disinggung tentang dunia perslotan. Sebenarnya kan slot ini simpel sih, cuman saya kira pembahasan teknologi itu sudah merambat kepada mentalitas seorang dukun gitu. Soalnya gini, angka 226 sekarang. Ya banyak sekarang justru hal yang tertinggal kan, cara mencari nomor togel versi lama. Mungkin dengan cara mentalitas bertapa ataupun hal yang lain. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, dengan kemajuan yang tersistemasikan, maka terciptalah sebuah sistem yang baru yang pengganti togel yang manual, hingga timbullah slot dan berbagai macam ragamnya di dalamnya. Kalau Mas Banu Mas Banu kan bukan pemain pragmatic play kan, nggak tahu gitu. Bahwasanya di dalam pragmatic play itu dari teman-teman yang saya punyai gitu, sekelas menerima info gitu, bahwasanya sekarang cara mencari nomor togel itu tidak lagi dengan cara kuno lagi gitu. Nah itu menurut saya merupakan wujud bahwasanya teknologi sudah melampaui hal yang sedemikian gitu. Cuman kembali lagi kepada tema pembahasan kali ini, justru kalau tadi pertanyaannya Pak Prof itu bagaimana cara mendapatkan sebuah kebijakan atau katakanlah sebuah tata hukum gitu. Ya tadi kan sudah yang mungkin pertanyaannya Pak Prof kayak gitu. Tapi saya teknologi bukanlah sebuah ancaman selagi dia tidak memiliki naluri ataupun nafsu dan yang sejenisnya lah. Karena gini, coba lihat di Google, di YouTube itu ada wawancara RB CEO dengan Sony Wakwau dan banyak para aktris-aktris lainnya yang meminta komentar tentang seputar
bagaimana kehadiran saya? Ya kan di RBCO itu merupakan sebuah robot yang bisa berdiskusi layaknya kita, bahkan sampai podcast gitu, secara face to face. Bahkan dia RBCO itu bisa membaca bahwasanya bagaimana Sony Wako itu gregetnya apa ya, kayak kebingungan gitu, bahwasanya apa yang ditanyakan RBCO selaku robot itu dan Sony Wako sebagai lawan bicaranya, dan Sony Wako itu kebingungan apa yang ditanyakan RBCO itu seorang robotnya. Dan banyak pula dari beberapa, mungkin katakanlah mungkin akibat saya banyak nonton film-film ya, terdoktrin dari banyak nonton film-film barat yang memberikan bagaimana perluasan dari teknologi, utamanya di Baymax itu kan sudah diberi, ya Baymax tahu kan. Ternyata itu hal yang merupakan gambaran besar bahwasanya robot hanya menjalankan sesuai dengan codingnya, bukan ya. Kalau cuma sekedar coding atau katakanlah itu bahasa perintah, nah selagi bukan naluriah yang tercipta secara alami gitu, mungkin itu bukanlah sebuah ancaman. Dan lagi yang saya tidak skeptis bahwasanya teknologi dapat mengancam, bahwasanya ada salah satu kegiatan eksperimen di luar negeri intinya. Saya lupa, dia ditanya, tahukah Anda tentang AI? Ya, saya tahu. AI itu merupakan bla 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 bla. Sampai menanyakan bagaimana mekanisme yang ada, yang pernah dijumpai, yang masih satu family dengan AI gitu. Ternyata si eksperimennya yang diwawancarai itu bilang AI bukanlah ancaman, karena memang benar AI bisa membantu pertumbuhan pada tanaman ataupun jenis tumbuhan gitu, dengan melalui pupuk kimia, pupuk pestisida untuk menghilangkan segala jenis hama lah. Tapi dia tidak bisa membuat tanaman-tanaman itu agar berbuah lebih cepat atau dengan kemauannya. Misal saya mempunyai teknologi, dengan teknologi ini besok pohon apel akan tumbuh. Itu tidak bisa diakali seperti itu. Kan kalau kita kembali kepada penafsiran awal bahwasanya teknologi adalah mekanisme. Iya, seperti itu. Iya, beneran isinya seperti itulah. Nah, ya mungkin itu saja sih yang mungkin saya ingin bicarakan di saat ini.